Selamat datang kembali di R Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-285. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-285 hari ini kita akan mereview kurang lebih ada 6 saham, di mana ada saham AISA, BRMS, WSBP, TBLA, Telkom, dan saham Cleo. Kita langsung saja, saham pertama yang akan kita review kali ini adalah saham AISA, di mana di perdagangan kemarin saham AISA masih ditutup stagnan di harga 206, di mana di harga 206 ini itu masih berada di bawah level PBL yang mana kita kenal saat ini menjadi level resisten paling kuat untuk saham AISA. Saham AISA baru menarik untuk dibeli menurut saya ya, itu adalah ketika dia bisa naik lagi, ketika dia bisa breakout di atas 210 dan itu jaraknya tidak jauh, kurang lebih hanya 4 poin atau kurang lebih ada 2 tick lagi. Dan juga dia memiliki level support bantuan, yaitu level support di low 40 hari harga terendah, yaitu di harga 200, itu pun kurang lebih ada 6 poin atau kurang lebih 3 tick dari harga closing di hari Jumat kemarin. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, saya secara pribadi lebih merekomendasikan atau menyarankan mending kita menunggu dia breakout dulu di atas 210 ya. Jadi ketika breakout 210, 212, teman-teman bisa ambil. Cut loss kurang lebih di 206 boleh, atau bisa pakai di 200 juga boleh. Dengan target kenaikan adalah menuju ke 250 sampai dengan 298. Secara risk reward ini menarik kalau memang dia bisa naik lagi di atas 210. Tetapi selama dia masih belum bisa lewat 210, maka lebih disarankan atau lebih cenderung kita wait and see terlebih dahulu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan teman-teman ada yang tetap mau nekat ambil, maka saya juga kasih teman-teman kebebasan, keleluasan bahwa itu menjadi hak teman-teman ya. Tetapi ingat, di sini ada level di mana level 40 hari harga terendah di harga 200 dan pastikan itu tidak dijebol ya, sehingga teman-teman masih bisa yakin lagi. Tapi kalau itu 200 jebol, ya sudah teman-teman, kalau yang ambil duluan sebelum breakout ya wajib pasang cut loss kurang lebih di 197. Tapi lebih aman ya dan lebih menarik ketika dia bisa naik atau ketika dia bisa breakout lagi di atas 210. Selanjutnya kita punya saham BRMS, di mana di perdagangan hari Jumat kemarin saham BRMS ditutup di harga 107 atau naik 1,9%. Kenaikannya tidak terlalu banyak. Namun teman-teman bisa perhatikan bahwa BRMS ini sudah mengalami kenaikan di hari sebelumnya itu cukup tinggi. Dan di perdagangan hari Jumat kemarin dia sempat naik sampai ke 114, namun akhirnya closing di 107. Nah, kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli untuk BRMS, memang secara daily chartnya menggunakan The Golden Cross ini sudah sangat-sangat tinggi, dan dia juga sudah berada di atas level PBH atau yang mana saat ini berubah menjadi level support terkuat di 102. Artinya ada 5 poin lagi, sehingga ini cukup rawan dan kita harus coba melihat BRMS secara time frame yang lebih besar ya, yaitu kita coba lihat ke weekly-nya. Kalau secara weekly memang ini menjadi satu poin yang krusial. Kenapa krusial? Karena level 113 adalah level resisten terkuat weekly ternyata. Sehingga kalau itu tidak mampu ditembus dan tidak mampu bertahan ya, maka ada peluang besar ya dia akan kembali koreksi lagi seperti ini ya. Jadi dia naik tinggi, kemudian sudah tembus, ini tembus sekali, coba lagi tidak tembus ya, cuma sampai 114, turun lagi ke 107. Setelah itu dia mengalami penurunan lagi dan dia menyiapkan amunisi untuk dia terbang lebih tinggi lagi. Nah, harapannya adalah dia bisa naik atau bisa melewati 113. Nah, kalau misalkan teman-teman yang baru mau membeli ya, lebih disarankan pertama nih, breakout dulu 113 untuk memastikan ya, cut loss nanti di 110, target nanti ke 118 sebagai target dekat. Target jauh sampai 150-an. Tapi kalau misalkan ternyata dia tidak bisa naik di 113, ya sudah, mending kita kembali ke daily tadi, kita tunggu di level 102. Kalau 102 juga tidak mampu ditahan, ya sekalian tunggu di 84. Jadi kita harus punya skenario-skenario agar kita tidak terjebak oleh nafsu kita untuk ngejar saham ini, tidak dibutakan oleh rumor, tidak dibutakan oleh sentimen-sentimen yang sudah dikeluarkan beberapa hari terakhir ini. Jadi sehingga
Kalau teman-teman mau BRMS, kita punya dua plan, di mana plan pertama adalah menunggu breakout dari resistance weekly, yaitu di harga 113, cut loss kurang lebih di 110, target kenaikan ke 118 sampai dengan 150. Dan kalau memang dia tidak mampu tembus, maka skenario kedua adalah kita menunggu di 102 ya. 102, 103 kita ambil, cut loss kurang lebih di 98, 99, target juga sama ke 118. Tapi kalau skenario 2 juga tidak mampu ditahan ya, jebol lagi, maka kita ambil skenario 3 yaitu di 84. Ya, di mana itu adalah daily, kita bisa ambil 8486, cut loss kurang lebih di 182, target kenaikan yaitu menuju ke 102. Jadi kalau ambil 84 jualnya di 102, kalau ambil di 102 jual di 118, kalau ambil di 113 pun juga jual di 118 dengan target jauh adalah ke 150. Selanjutnya kita punya saham WSBP, di mana saham WSBP ini ditutup minus 0,63% di harga 160. Kalau misalkan teman-teman perhatikan di perdagangan hari Jumat, previous close-nya di 161, kemudian dia opening sempat naik ke 162, namun dia turun ke 159, akhirnya bisa naik lagi dan closing di 160 atau hanya minus 0,63% ya, cuman satu tick saja dia mengalami penurunan. Dan ini menjadi level yang cukup krusial karena apa ya? Saya pernah membeli WSBP ini di harga 166, 167 dan itu mengalami kenaikan sampai ke 350. Itu kalau tidak salah 101% saya jual, dan ternyata dia kembali lagi di harga beli saya waktu itu kurang lebih di bulan Desember apa di bulan November saya lupa. Tapi dia bisa kembali lagi, dan bagi saya pribadi, ya ini peluang sebenarnya untuk saya mulai melakukan cicil ya. Melakukan cicil bertahap karena memang saya tahu penurunan WSBP ini ketika terjadi pandemi awal itu lebih dalam dari ini. Ya bisa sampai 140 bahkan 120-an, saya belum cek juga. Nah, kalau misalkan teman-teman yang mau beli untuk, ya sekali lagi untuk investasi nantinya, maka perhatikan dulu level-level yang mungkin menurut teman-teman bisa dijadikan acuan. Contoh, kalau berdasarkan fundamental, maka teman-teman harus hitung dulu berapa margin of safety dari WSBP. Apakah di harga 160 ini bisa menawarkan margin of safety yang cukup lebar? Margin of safety adalah tingkat kemungkinan saham itu akan sampai kepada level di mana kita katakan sebagai level wajarnya, atau mungkin bisa sampai over value. Nah, kalau sampai di level bawah teman-teman mengatakan WSBP ini under value, maka under value ini punya berapa besar MOS ya, berapa besar margin of safety untuk sampai ke target harga wajar yang menurut teman-teman atau yang menurut perhitungan teman-teman. Kalau dirasa margin of safety-nya sudah bagus, sudah menarik, ya sudah tentu waktunya ambil, waktunya mencicil. Tapi kalau ternyata itu dia masih belum bagus, ya sudah teman-teman bisa tunggu lagi ke level yang lebih rendah. Tapi kalau berdasarkan teknikal, teman-teman saat ini masih menjadi level yang belum menarik. Itu menurut saya pribadi, masih belum menarik. Kenapa? Pertama, dia masih berada di bawah level PBL, yaitu di bawah 165. Karena closingnya di 160. Yang kedua, karena dia sekarang ini dekat dengan low 40 hari harga terendah. Kurang lebih hanya 2 tick lagi. Kalau itu jebol, artinya dia membentuk low baru. Nah, pertanyaannya adalah kita mau ambil di level mana? Kalau saya pribadi menunggu dia naik dulu, confirm dia bisa bertahan di atas 165, barulah saya ambil. Mungkin 165, 166, cut loss kurang lebih di 160, 161, target kenaikan ke 194 sampai dengan 210. Itu saya pribadi, karena menurut saya secara teknikal dia bisa naik lagi di atas PBL, artinya sudah lebih aman ketimbang saya spekulatif buy di harga saat ini. Walaupun kalau misalkan dari 160 ke 165 itu sudah dapat profit yang cukup bagus, tetapi saya tidak mau mengambil resiko yang terlalu besar. Karena setiap orang punya preferensi risiko masing-masing, sehingga saya menempatkan diri saya untuk mengambil di risiko yaitu berada di atas PBL dulu, biar saya yakin bahwa ketika dia bisa bertahan di PBL, artinya support ini kuat. Kalau jebol pun saya sudah tahu di mana harus saya cut loss. Tapi kalau teman-teman mau ambil 160, cut loss 157, 158 ya juga boleh-boleh saja. Tapi sekali lagi semua kembali kepada masing-masing, yaitu kepada preferensi resikonya. Itu yang menjadi poin atau yang menjadi kunci penting ketika kita mulai atau melakukan trading. Jadi sekali lagi, untuk WSBP lebih disarankan atau lebih dianjurkan kalau misalkan naik di atas 165, silakan buy 165, 166. Cut loss kurang lebih 160, 161. Target kenaikan adalah menuju ke 194 sampai dengan
210. Oke, selanjutnya buat teman-teman, sekali lagi saya mau menginformasikan bahwa live webinar 2-in-1 Bandarmologi 101 plus belajar valuasi saham masih dibuka open registrasi sampai dengan 30 Juni, yang artinya kurang lebih hanya sisa 3 hari lagi. Kita countdown 3 hari lagi, kita akan close link registrasinya. Jadi manfaatkan momentum tersebut untuk mendapatkan spesial bonus 1 bulan The Golden Cross Premium senilai 150.000. Teman-teman hanya mengakses webinar ini senilai 123.000, langsung mendapatkan bonus spesial senilai 150.000 berupa fasilitas premium The Golden Cross, di mana teman-teman mendapatkan fitur-fitur atau tools-tools yang menarik. Salah satunya adalah chart yang biasa saya bawakan di channel YouTube ini. Dan selain itu, selain dapat bonus, teman-teman juga akan mendapatkan bonus link YouTube untuk bisa menonton kembali webinar kami sebelumnya, webinar Joran Investama, yaitu tentang belajar basic analisa fundamental. Teman-teman bisa akses itu, nonton secara gratis, dan nantinya itu teman-teman juga bisa membantu agar bisa connect atau bisa nyambung dengan materi valuasi saham nantinya. Selain itu juga, semua yang mengikuti webinar ini akan bergabung bersama di grup alumni, di grup official Joran Investama. Dan nantinya tentu teman-teman, The Golden Cross akan menyelenggarakan webinar khusus buat member premiumnya, yaitu mini webinar gratis, sehingga yang terdaftar di sini juga bisa ikut. Jadi manfaatkan momentum ini, karena ini tidak akan saya ulangi lagi di webinar berikutnya, sehingga jangan sampai kehabisan. Silakan klik bit.ly/joranbandar atau silakan klik link yang ada di deskripsi, dan silakan teman-teman segera melakukan registrasi. Selanjutnya kita punya saham TBLA, di mana saham ini ditutup naik tipis 0,64% di harga 780. Kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa di previous close hari Jumat, saham TBLA itu dibuka di 775, sempat naik ke 785, namun akhirnya dia closing di 780, dan di level ini dia tepat berada satu tik di atas level PBL. Support terkuat dan support ini sudah diuji berkali-kali, sehingga resikonya begitu sangat-sangat kecil, resikonya low. Dan kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli TBLA, maka silakan, ini resikonya rendah. Mumpung resiko rendah, silakan range buy 775 sampai dengan 785, cut loss kurang lebih 750 sampai dengan 755, target kenaikan ke 880 sampai dengan 915. Sekali lagi, pastikan TBLA bisa bertahan di atas 780, 775. Itu artinya menarik ya untuk kita koleksi. Tapi kalau dia jebol di bawah 775, tentu kita tidak mungkin ambil emiten ini. Kita hanya mau membeli kalau bisa naik dan bisa bertahan di 775, baru kita ambil. Tapi kalau di bawah itu, ya sudah, kita ikhlaskan dulu, kita wait and see, kita cari emiten lainnya. Dan kita tunggu lagi sampai TBLA bisa breakout lagi di atas 775. Tapi kalau dia bisa kuat dan bertahan di 775 sampai 785, silakan ambil di sana, langsung prepare cut loss-nya 750, 755, dan langsung persiapkan exit plan-nya di 880 sampai dengan 915. Berikutnya kita punya saham Telkom, di mana saham ini ditutup stagnan di harga 3250. Kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa Telkom ini di perdagangan hari Jumat kemarin dia harganya 3250, kemudian dia opening sempat naik tipis, kemudian dia turun ke 3240, namun setelah itu dia mengalami kenaikan terus sampai ke puncaknya di 3300, dan sayang sekali menjelang closing dia kembali ditutup stagnan di level 3250. Ya, kalau kita perhatikan di sini level PBL itu di 3290, artinya karena harga saat ini berada di bawah level PBL, artinya PBL ini bukan menjadi support tapi menjadi resisten paling kuat, sehingga selama dia tidak mampu naik di atas 3290, maka tidak ada alasan buat kita untuk masuk di saham Telkom ya. Kita mending tunggu lagi di area 3100 sampai dengan 3130, barulah kita coba ambil lagi di sana, karena itu adalah low 40 hari harga terendah. Tapi kalau selama dia masih belum bisa naik, ya sudah, kita wait and see. Kita tunggu di 3130 atau kita tunggu dia breakout 3290. Nah, ini kita ambil skenario pertama. Kalau ternyata dia breakout 3290, ya silakan buy 3290 sampai dengan 3300. Target kenaikan adalah menuju ke 3000
360 sampai dengan 3570 dan batasi cut loss kurang lebih di 3250 3260. Tapi kalau ternyata dia tidak bisa breakout di atas 3290, maka mending kita tunggu di 3100 sampai dengan 3130 sebagai skenario yang kedua. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke 285 hari ini adalah saham Cleo, di mana saham ini ditutup stagnan juga di harga 430, namun di harga 430 ini juga menarik seperti TBLA karena dia berada di atas satu tick dari level PBL. Ini resikonya sudah low, indikator sudah menunjukkan low, resikonya low risk, dan ini bisa dipertimbangkan untuk kita entry ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli silakan 428, 432, target kenaikan ke 456 sampai dengan 472 dan batasi cut loss kurang lebih di 424, 426. Jadi sekali lagi, kalau misalkan teman-teman mau ya membeli emiten ini, pastikan dia kuat dan bertahan dulu di 428 dengan range buy 428 sampai dengan 432, targetnya ke 456 sampai dengan 472. Cut loss bisa pakai 3 tick ya, kurang lebih dari 428 di 422 atau di 420, atau kalau mau ketat sekali ya sudah pasang di 426. Tapi saya lebih sarankan teman-teman pakai di 420 bahkan di 418 karena takutnya seperti ini, dia lower shadow saja, setelah itu dia naik lagi, dan itu pasti nyesek ya. Kita udah cut loss di sini, ternyata dia bisa naik lagi. Nah, makanya kita pasang space yang cukup jauh agar tidak terhindar dari hal-hal seperti ini. Tapi tetap kita harus pasang karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Dan oleh sebab itu maka kita tugasnya adalah prepare dulu sebelum kejadian itu datang. Jadi kalau kejadian itu datang ya kita sudah siap dengan segala konsekuensi dan segala resikonya. Jadi sekali lagi, Cleo TBLA ini menarik karena dia dekat dengan PBL dan berada di atas PBL, sehingga layak untuk besok dimasukkan ke watchlist dan langsung dipertimbangkan. Kalau yang masih kuat bertahan di level-level PBL-nya, maka silakan pertimbangkan untuk dibeli. Oke, sekian dulu review saham part yang ke 285 hari ini. Terima kasih baik teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi, terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.